Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian Microsoft Excel. Untuk anggota kelompok sendiri, ada Aisyah Gulita Fajarin, Della Rifka Anggraini, Nadia Primasari, dan Angelina Jenitra. Pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu diantaranya 1. Pengenalan Microsoft Excel, 2. Pengoperasian fungsi Excel, 3. Pengolahan data statistik, dan 4. Pembuatan laporan. Di sini kita akan masuk pada pengenalan Microsoft Excel. Microsoft Excel. Definisi dari Microsoft Excel itu sendiri merupakan program aplikasi, spreadsheet, lembar kerja elektronik. Fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Langkah membuka Microsoft Excel. 1. Klik tombol Start pada taskbar. 2. Pilih menu All Program. 3. Kemudian klik Microsoft Excel. Di sini ada contoh tampilan Microsoft Excel 2007. Unsur utama Microsoft Excel. Definisi. Sel penggabungan antara baris dan kolom pada lembar R-sheet. Range penggabungan antar sel atau beberapa sel pada lembar sheet. Kolom heading berisi tentang petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang aktif. Unsur utama Microsoft Excel. Jika ingin merubah ukuran kolom lebih dari satu kolom, maka blok kolom yang ingin dirubah kolomnya menggunakan mouse atau menggunakan tombol keyboard. Di sini ada contoh rumus-rumus yang digunakan pada saat menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada lanjutan rumus yang dapat digunakan pada saat menggunakan Microsoft Excel, yaitu konta, menjumlah sel yang terisi. Misalnya dalam sebuah tabel terdapat 12 kolom dan kita ingin mengetahui berapa kolom atau sel yang sudah terisi. Ada date, mendapatkan tipe data date dengan memasukkan angka tahun, bulan, dan hari. Di slide ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik pada Excel. Langkah pertama, kita harus membuat data dulu agar nanti bisa kita olah, seperti siswa 1, siswa 2, siswa 3, sampai dengan siswa 10. Selanjutnya, siswa 1 diberi nilai 90, siswa 2 diberi nilai 75, dan seterusnya. Untuk itu, langkah pertamanya kita harus menentukan nilai max, nilai minimum, nilai range, jumlah data, dan rata-rata. Cara menemukan nilai max yaitu tekan max, lalu blok semua nilai siswa, diklik enter, lalu akan keluar hasilnya seperti gambar di sini. Untuk langkah kedua, selanjutnya ada nilai minimum yang menggunakan cara seperti nilai maksimum yang tadi. Ada juga range, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Ada jumlah data yang menggunakan cara yang sama, tetapi menggunakan kode count, dan rata-rata menggunakan kode average. Dan contohnya ada di gambar yang tertampil di sini. Untuk langkah ketiga, yaitu dengan membuat bin nilai yang ada di semua data, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah membuat bin, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram batang histogram. Caranya, pencet tombol data analitik di pojok kanan atas. Maaf, di sini tidak terfoto gambarnya.
Lalu muncul berbagai pilihan dan kita memilih histogram. Langkah keempat, seusai memilih histogram akan muncul pengaturan untuk mengisi datanya, seperti input range yang diisi dengan nilai semua siswa dengan cara blok semua nilai siswa, lalu tekan enter yang nilainya akan otomatis masuk. Lalu ada bin range yang diisi dengan nilai keseluruhan bin dengan cara yang sama. Nilai bin diblok lalu di enter yang nilainya akan otomatis masuk. Dan ada output range yang mengatur tempat. Dan jangan lupa untuk menceklis pilihan Pareto, sorted histogram, dan chart output, lalu otomatis akan muncul tabel distribusi dan diagram batang histogram. Sini ada contoh gambar jika kita sudah memasukkan input range, bin range, output range, dan kita sudah mengeklik Pareto, sorted histogram, dan chart output, lalu langsung saja dipilih OK dan akan keluar otomatis tabel histogram yang kita cari. Untuk langkah kelima, blok nilai bin, lalu pilih insert dan pilih diagram lingkaran sesuai selera. Lalu, jika gambar masih tidak sesuai, kita edit dengan select data, kita ubah dengan memasukkan nilai bin, lalu selesai. Tinggal kita pilih tampilan yang akan digunakan. Dan selesai untuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang histogram, dan diagram lingkaran. Untuk gambarnya kita bisa lihat seperti ini tampilan jika kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Di slide ke-19 ini kita akan mengetahui tata cara pembuatan laporan. Langkah pertama, siapkan beberapa pertanyaan atau data yang akan diberikan pada responden. Di sini saya menyiapkan 5 item pertanyaan. Seperti pertama, pemahaman materi dalam mata kuliah aplikasi komputer. Kedua, kesulitan penangkapan materi dalam mata kuliah aplikasi komputer. Ketiga, apakah pemberian tugas dalam mata kuliah aplikasi komputer dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan. 4. Nilai yang Anda dapatkan dalam mata kuliah aplikasi komputer sudah memuaskan. 5. Dalam materi yang sudah diajarkan, apa sudah bisa untuk diterapkan dalam keseharian? Langkah kedua, yaitu pembuatan tabel. Di sini saya menggunakan tabel dengan 10 responden, serta terdapat 5 item pertanyaan dan terdapat tabel skor dengan nilai. Contohnya seperti gambar pada nomor 2. Langkah ketiga, yaitu memasukkan nama dan data yang telah diisi oleh responden ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Contohnya seperti gambar pada nomor 3. Langkah keempat, yaitu beri rumus dalam kolom skor dengan rumus sama dengan sum blok total keseluruhan item jawaban dari 1 sampai 5. Klik enter, maka secara otomatis skor akan muncul. Langkah kelima, lakukan langkah yang sama pada skor responden hingga selesai, atau bisa langsung dengan cara menyeret tabel pada skor responden ke bawah hingga ke responden ke-10, maka skor akan muncul secara otomatis. Langkah ke-6, beri rumus dalam kolom nilai dengan rumus sama dengan skor responden bintang 100 per 20, lalu klik enter, maka secara otomatis skor akan muncul. Contohnya pada gambar nomor 6. Untuk langkah ke-7, lakukan langkah yang sama
hingga selesai atau bisa menggunakan cara menyeret ke bawah nilai responden pertama, maka nilai akan muncul secara otomatis. Contohnya pada gambar nomor 7. Untuk langkah ke-8, untuk rata, berikan rumus rata sama dengan average, blok semua skor, lalu klik enter. Maka rata akan muncul secara otomatis pada kolom skor dan nilai. Untuk contohnya, ada gambar nomor 8. Untuk langkah ke-9, untuk mencari nilai minimum dan maksimum, menggunakan rumus sama dengan min, blok semua skor, lalu klik enter. Begitupun dengan nilai maksimum, sama dengan max, blok semua skor, lalu klik enter. Untuk contohnya, ada pada gambar nomor 9. Langkah ke-10, yaitu membuat grafik dari nilai tiap responden. Di sini saya akan menggunakan line. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memblok semua yang terdapat dalam kolom nilai. Setelah itu klik insert dan pilih grafik yang diinginkan. Untuk langkah ke-11, hasilnya akan seperti ini. Dalam grafik tersebut bisa diubah ke dalam diagram batang maupun diagram lingkaran. Selanjutnya, di sini ada hasil grafik dari data yang kita contohkan tadi.